Halo guys, assalamualaikum. Tamparan keras nih buat Bang Ara. Marwarar Sirait selaku Menteri Perumahan dan Wilayah Pemukiman guys. Kemarin ini lagi rame banget. Netizen tuh beranggapan ya kalau Bang Ara ini melakukan pelecehan terhadap Mas Gibran selaku Wakil Presiden Republik Indonesia guys. Ini terjadi ketika Bang Ara ini melakukan pemaparan ya guys. Dan di situ dia ya walaupun udah izin ke Mas Gibran, masang satu foto doang. Pak Prabowo, padahal kalau di Indonesia wakil presiden dan presidennya adalah duit tunggal gitu ya. Ngakunya buat alasannya tuh satu komando. Come on. Baru mulai sudah blunder, sudah blunder, dan ini langsung dikritik sama Bu Irma Caniago. Nah, ini dia guys. Gua seneng banget kalau Bu Irma tuh blak-blakan dan mengkritisi itu keren banget. Langsung aja kita lihat videonya guys. Jadi Kakak Irma, saya kebetulan kemarin nonton di TikTok. Ya. Koreksi dan kritik Kakak Irma itu menyangkut sikap dan pernyataan-pernyataannya Menteri Perumahan kita. Lagi jadi sorotan banget ya. Marwarar Sirait. Lebih kenal dipanggil Bung Ara. Bang Ara. Dan memang saya sendiri ketika nonton di YouTube, sebelum nonton TikToknya Kak Irma, saya nonton di YouTube pidato-pidatonya itu kok agak aneh gitu. Apa dia mengambil posisi presiden? Kan gitu. Yang bisa ngomong seperti itu kan harusnya presiden. Ya. Dan seorang menteri. Menteri ini kan kerja. Ngapain bikin statement-statement yang ya nggak perlu lah, ya, yang sangat mengganggu kan gitu. Nah, tapi saya melihat kenapa Kakak Irma kok kalau saya lihat di TikTok itu kayaknya ada kesel, ada marah, ada apa ya? Bukan marah dalam konteks emosi ya, tapi marah saya lihat kok begini nih, ya kan? Jadi sebelum jauh-jauh hari sudah dapat peringatan dulu nih. Gimana Kak Irma ini? Ya, jadi begini Bang. Saya tuh kebetulan dapat WA dari semua penggemar saya lah ya, fan-fan saya. Itu bilang, Bunda, tolong dong komentarin ini menteri kita yang penjilat, gitu kan? Menteri kita yang melecehkan wapres, gitu. Itulah intinya. Oh ya, tidak ada fotonya Gibran. Jadi itu mereka minta saya berkomentar soal itu. Mereka sebenarnya banyak. Masalah-masalah juga saya diminta untuk bicara, speak up gitu. Iya. Saya langsung saya lihat tuh ininya YouTube-nya yang beliau ngomong itu. Maka kemudian setelah saya dengar sampai habis, saya teliti, baru saya bicara. Saya kira memang ini menurut saya arah ini kalau kata orang India gitu, sudah melampaui batasannya. Nah, gitu ya. Karena kalau kita bicara satu komando, Bang, itu yang satu komando itu satu perintah itu program kerja, Bang, bukan foto. Iya. Kalau foto, menurut saya ya wajiblah presiden dan wakil presiden. Apalagi kemudian diungkapkan gitu ya dengan sebuah narasi gitu ya. Saya sudah minta izin dengan wapres gitu ya. Yang saya pasang hanya foto presiden karena ini komandonya hanya satu, presiden gitu. Nah, bagi saya itu hal yang nggak masuk akal. Karena kan visi misi presiden itu adalah visi misi presiden dan wakil presiden. Wakil presiden nggak boleh punya visi, nggak boleh punya misi, kan satu. Include di dalamnya. Di dalamnya. Nah, mereka berdua kan yang sudah memutuskan bersama gitu. Karena yang dipilih oleh rakyat kan mereka berdua, bukan hanya sendiri. Nah, tapi perintah komando tentu harus dari presiden. Kecuali presiden berhalangan baru wakil presiden, kan seperti itu. Tapi kan nggak perlu diungkap seperti itu. Ya, itu menurut saya itu sebuah pelecehan lah terhadap Gibran. Walaupun dia minta izin, tapi menurut saya alangkah nggak elok, kasihannya gitu ya, alangkah tidak patutnya gitu ya, tidak elegannya gitu. Seorang Marwarar Sirait yang saya kira punya kapabilitas yang cukup sebagai politisi bicara seperti itu di publik.
menurut saya itu pelecehan terhadap Gibran. Iya. Itu aja sih Bang. Ya tapi kan begini ya, saya heran kenapa dia bisa bersikap seperti itu terhadap Gibran. Kita kan kalau lihat proses perjalanan dia, Ara ini, kan dia tadi PDIP. Kemudian karena di PDIP seperti tidak mendapat perhatian, ya, lalu lompat ke Jokowi. Pak Jokowi menerimanya dengan tangan terbuka dan melakukan support juga. Ya. Tanpa Pak Jokowi dia juga nggak jadi apa-apa sebenarnya. Benar juga. Iya kan? Ya. Benar Pak juga. Jokowi support, kemudian karena itu dia menjadi dipercaya juga oleh Prabowo, Ya. gitu loh. Kan endorse-nya Pak Jokowi dia dipercaya oleh Prabowo. Makanya di podcast saya itu Bang, bukan di podcast ya, di TikTok saya itu saya menyampaikan gitu ya, bahwa sesungguhnya memangnya beliau tuh Ara nggak tahu. Ya, bisa saja beliau di-endorse oleh Pak Jokowi, disupport oleh Gibran ke Prabowo gitu. Ya kenapa dia harus berlaku seperti itu gitu ya. Kalau menurut saya kalau orang Jawa bilang itu tinggal gelanggang colong pelayu itu, udah dapat majikan yang baru, yang lama bye bye gitu. Gitu. Nah, itu yang akhirnya membuat saya ingin memberikan kritisi. Ya, memberikan peringatan kepada beliau bahwa itu tidak baik karena itu membuat kegaduhan. Hari ini kan kita bisa lihat nih kaum pembenci, kaum yang membenci Prabowo Gibran ini itu kan selalu membentur-benturkan Prabowo sama Gibran. Ya. Nah, kok dia Ikut di situ gitu. Makanya saya langsung protes. Lah, Anda kan bagian yang dipercaya oleh Prabowo, oleh Gibran untuk membackup ya. Prabowo Gibran di kementerian. Artinya di seluruh program Prabowo Gibran itu dia harus backup gitu. Kenapa dia harus bicara satu komando? Iya. Dikaitkan dengan Itu nggak usah, itu nggak usah menteri. Sebenarnya mahasiswa juga tahu kalau satu komando itu presidennya kan. Jadi kayaknya udah offset ya. Terlalu semangat mungkin Bang Ara ya. Jadinya blunder. Aduh, rame jadinya. Kenapa harus dikaitkan gitu loh Bang ya, satu komando, satu perintah itu dengan satu foto. Menurut saya nggak pas. Dan nggak usah diucapkan lah. Dan Kata-kata duit tunggal harusnya. Ya kan? Duit tunggal mereka ini. Prabowo Gibran. tidak etis kalaupun dia tidak mencantumkan foto. Di mana-mana kan secara formal ya, di DPR, di kantor-kantor pemerintah, sampai ke tingkat bawah, itu kan selalu foto presiden dengan wakil presiden, itu kan protapnya memang harus ada kan. Gitu. Kan lucu kalau hanya foto presiden. Betul Bang. Karena yang dipilih kan berdua. Bener. Kan pimpinan nasional kita itu 2 orang. Memang ada dalam konstitusi kita mengatur seperti Kakak Irma bilang tadi, visi misinya presiden, kemudian keputusan-keputusan presiden dibantu oleh wakil presiden kan. Apalagi kalau misalnya presidennya berhalangan atau wakil presidennya memang diperintah oleh presiden untuk melakukan kerja. Iya. Kan itu kita juga paham itu gitu. Jadi nggak perlu diungkapkan seperti itu di masyarakat gitu. Akhirnya kan masyarakat terbelah, jadi ada kegaduhan di situ. Kegaduhan. Banyak sekali yang protes. Jadi di TikTok saya Bang, itu baru semalam itu sudah 1,5 juta Bang. Makanya saya juga nonton itu. Sudah 1,5 juta yang marah. Artinya sikap seperti itu ya justru mengadop pikiran-pikiran yang selama ini menyerang. Itu kok tadi Kakak Irma bilang mengambil itu kemudian menggunakannya membuat statement yang justru memberi peluang lebih besar lagi. Betul Bang, itu yang saya sesali. Harusnya kan membuat suasana yang tadinya membenturkan antara presiden dan wapres ini menjadi mengecil gitu ya, bukan malah memperlebar. Nah, kalau ini malah memperlebar, makin memperbesar, bahkan membenturkan akhirnya gitu bahwa ya udah dia memang nggak pantas lah gitu. Dan tidak mungkinlah seorang wakil presiden, apalagi anak muda seperti Gibran itu jalan sendiri tanpa koordinasi dengan presiden. Betul. Seperti dia membuat pengaduan itu kan. Itu kan pasti ngomong sama presiden. Pasti. Ya kan, ngomong saya mau bikin ini.
ini pengalaman saya di wali kota dulu kan, dan itu sukses. Ya jalankan aja, pasti presiden begitu. Ya. Ya kan? Bahwa orang memanfaatkan untuk hal-hal yang negatif, silakan aja. Iya kan? Namanya orang. Siapapun bisa positif, bisa negatif kan? Ya kan kita nggak bisa memuaskan semua orang. Ya. Betul. Tapi kan kita harapkan pikiran-pikiran positif itu justru yang masuk ke situ, kemudian bisa melakukan perbaikan kan. Dan ini kan pasti dia kan nggak bisa ngambil keputusan. Pasti ini masukan kepada presiden. Kemarin datang orang ini melaporkan tentang kondisi dan kejadian-kejadian, sesuatu kejadian. Terserah Pak Presiden bagaimana keputusannya kan gitu. Kan nggak mungkin dia ngambil keputusan, nggak bisa. Bolpennya ada di presiden. Yang tanda tangan tuh presiden. Makanya. Nah di sini orang kadang-kadang salah melihat. Ya. Nah, saya sih, kenapa saya protes? Kenapa saya memperingatkan arah? Karena saya ingin melihat bagaimana cara Pak Prabowo ngajeni Pak Jokowi. Nah, bagaimana juga dia mengajeni si Gibran, walaupun Gibran jauh lebih muda dari dia. Tapi posisinya wapres loh. Nah, mungkin Bang Ara lupa kalau Gibran udah wapres. Jadi offset. Jadi blunder nganggepnya ya kan. Lupa kalau pas Gibran ini udah wapres, atasannya dia. Kan gitu. Nah, jadi falsafah Jawa ini mesti dia pelajari juga gitu. Benar. Karena nggak elok gitu ya sikap dia dengan seolah-olah mengenyampingkan Gibran gitu ya, dengan mengatakan bahwa mohon maaf saya nggak pasang foto saudara gitu kan, saya minta izin karena ini adalah satu komando dan lain sebagainya. Kan seolah-olahnya ini ban serep yang nggak dibutuhkan gitu. Ini kalau kata orang Jawa ini penghinaan. Gitu. Melecehkan. Orang Jawa beda cara pandangnya Bang gitu. Karena saya lama di Jawa dan saya juga ada darah Jawanya juga sedikit-sedikit, jadi saya tahu persis gitu bagaimana cara memperlakukan orang lain. Ya. Jadi apa sebenarnya dasar kalau menurut Kakak Irma ya? Dasarnya si Ara itu bersikap seperti itu apa sih yang mendasarinya? Kalau kata netizen penjilat. Itu kata netizen loh, bukan kata saya ya di TikTok penjilat saya. Ke Prabowo dong. Ke Prabowo. Dulu menjilat Jokowi kan? Mega Jokowi, sekarang Itu Prabowo. kata netizen. Kalau menurut saya mungkin terlalu ambisius ya, terlalu menggebu-gebu, terlalu semangat gitu ya, sehingga dia lupa overconfidence gitu ya, tentang posisi dia ini, dia bisa ada di situ tuh karena siapa itu dia lupa. Betul. Saya kira itu sih. Atau bukan karena dia seolah-olah dekat dengan beberapa konglomerat ya? Bisa jadi. Nah, kan itu dia bawa di IKN ya kan, beberapa konglomerat yang hadir, Aguan CS lah berapa orang, pun foto bersama di IKN kan. Ya. Mungkin dia merasa aman lah, saya pun melakukan apapun karena saya di backup oleh konglomerat, ya kan, oleh pengusaha-pengusaha besar misalnya. Jadi dia merasa aman ya. Bang, kita bisa lihat Bang ya kemarin ya, ketika keputusan MK yang kedua, ya sebenarnya itu adalah keputusan itu harusnya ada di tangan DPR. Tapi ketika rakyat turun dan tidak menghendaki itu, apa yang terjadi? Pemerintah Pak Prabowo dengan begitu bijaknya kemudian mengikuti kemauan rakyat. Nah, Ara juga harusnya berpikir seperti itu. Meskipun di backup oleh banyak konglomerat, tapi kalau rakyat marah, rakyat tidak suka, rakyat tidak setuju, rakyat muak, nggak akan populer dia. Jadi bisa jadi beban dong Ara ini bagi kabinet, bagi Prabowo ya. Harusnya nggak membebani, nggak bikin kegaduhan, ya, nggak membebani. Justru harusnya beliau menjaga, gitu, menjaga kondusivitas 100 hari kerja presiden. Itu yang harusnya dilakukan. Ya, jadi kalau kita lihat untung dia hanya sekedar menjadi Menteri Perumahan ya. Kalau jadi Mendagri bagaimana kasihan untuk kepala daerah itu. Nah itu dia guys, kritikan pedas dari Bu Irma Chaniago. banget nampar ya, banget nampar. Yang harusnya Bang Ara ini jadi pembantunya presiden dan wakil presiden, malah jadi bikin gaduh gitu ya. Jadi ya cuman diperingatkan dari Bu Irma ya, semoga ini tidak berulang lagi. Itu dia guys. Oke, sampai sini dulu videonya kali ini. Kita ketemu lagi di konten-konten gue berikutnya. Bye. Assalamualaikum. Peace.